Puji nama Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang cek temperatur rohanimu. Sekali lagi, cek temperatur rohanimu. Apa yang Tuhan temukan gitu maksudnya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 16. Ini yang menjadi dasar perenungan kita dalam minggu ini Bapak Ibu. Wahyu pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah suatu teguran Bapak Ibu. Suatu peringatan yang keras dan tajam. Terhadap apa? Terhadap kehidupan kerohanian jemaat Laodikia. Kita sudah belajar Bapak Ibu beberapa hari kemarin ya. Ternyata gini Bapak Ibu, Tuhan menemukan bahwa kehidupan rohani jemaat ini dikatakan tidak dingin atau panas. Mereka hidup dalam kesuaman. Dan apa akibat dari kesuaman itu? Alkitab jelas mengatakan Tuhan akan memuntahkan mereka. Tuhan akan memuntahkan mereka dari mulut Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan menemukan bahwa kehidupan mereka, kehidupan kerohanian mereka, Tuhan jijik gitu. Tuhan jijik dengan perilaku mereka. Tuhan jijik dengan keadaan hidup kerohanian mereka. Tidak ada keseriusan, tidak ada komitmen di dalamnya, tidak ada pengejaran yang lebih terhadap iman mereka kepada Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan mereka hidup asal-asalan Bapak Ibu. Asal-asalan berbagai hal, dalam mungkin beribadah, berdoa, melakukan kegiatan kerohanian. Tidak ada keseriusan, tidak ada komitmennya. Ya, kalau kita perhatikan dalam perikop itu, betul bahwa jemaat ini tidak murtad. Ya, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ya, semua mungkin mereka jalankan tentang aktivitas rohani mereka. Tetapi tidak ada semangat yang berkobar di sana. Tidak ada keseriusan. Sekedar hanya menjalankan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menegur dengan keras. Bagaimana Tuhan memperingatkan dengan keras. Ini berlaku kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita perlu mengecek kembali temperatur rohani kita. Apakah semuanya baik-baik saja atau tidak kan gitu. Apakah kita dalam kesehatan rohani yang baik atau kita lagi sedang di bawah. Kadang-kadang itu tidak kita sadarin ya Bapak Ibu ya. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai gereja Tuhan. Nah, lewat pesan ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa Tuhan baik, makanya Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan sedang menuntun kita, Tuhan sedang mengarahkan kita. Ketika Tuhan berbicara tentang hal ini bukan berarti kita jadi sesuatu yang lemah Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang mundur. Kehilangan gairah dalam pengejaran kita kepada Tuhan. Tidak. Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan berikan ini kepada setiap kita. Supaya kita mengoreksi kehidupan kerohanian kita. Tentang temperatur kehidupan kerohanian kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya,
di dalam inti pesan Tuhan, banyak hal yang Tuhan pesankan kepada setiap kita. Tetapi saya akan membacakan bagian-bagian awalnya saja ya Bapak Ibu, supaya ini terus kita boleh pelajari, boleh kita tangkap bersama-sama dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan seperti ini, Tuhan merasakan tidak sedikit orang percaya yang mulai mengalami kesuaman rohani. Orang percaya bisa termasuk kita Bapak Ibu. Kesuaman itu tidak semata-mata dilihat dari jarang atau tidaknya seorang percaya datang ke tempat ibadah. Ya. Yang suam pun bisa dikatakan orang yang mungkin rajin beribadah. Karena kesuaman juga bisa terjadi kepada mereka yang rajin datang beribadah. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kesuaman adalah suatu keadaan hangat, tidak panas dan tidak dingin. Apabila itu berbicara tentang kondisi hati manusia, maka kesuaman adalah kondisi hati yang tidak penuh atau setengah hati. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita amatin, kesuaman itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam gereja Tuhan itu sendiri. Ya mungkin banyak jadwal pelayanan dan sebagainya. Tetapi pernah nggak merenungkan bahwa kita perlu mengecek kembali temperatur rohanian kita? Mungkin hanya kita mengukur bahwa karena saya sudah melayani. Banyak jam-jam yang saya korbankan untuk melayani. Kita menganggap semua kita tidak suam gitu kan. Ini peringatan buat setiap kita yang Tuhan berikan Bapak Ibu di dalam minggu ini. Kita tangkap bersama-sama ya. Kita mau pelajari bersama-sama. Kita mau tunduk kepada tuntunan Tuhan dalam hidup setiap kita. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama dan kita boleh renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kesuaman itu diawali dari adanya pergeseran fokus dan prioritas. Ini yang saya mau sampaikan, kesuaman itu diawali dari adanya pergeseran fokus dan prioritas. Saya nggak mau jauh-jauh dari poin Pak Ishak ya. Pak Ishak sudah sampaikan juga tentang kita harus kembali kepada prioritas utama kita yang sesungguhnya. Ketika saya mendengar pesan Tuhan ini, saya merenungkan ulang Bapak Ibu. Ternyata prioritas seseorang itu bisa salah. Fokus seseorang itu bisa bergeser dalam perjalanan kerohanian seseorang. Artinya bisa fokusnya kepada hal-hal yang lain selain kepada Tuhan. Nah, nanti kita mau belajar apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Laodikia Bapak Ibu ya. Mari kita lihat firman Tuhannya. Wahyu pasal 3 ayat 17. Nanti kita akan lompat 19 dan 20 Bapak Ibu. Jadi ayat 17, ayat 19 dan 20. Kita mau lihat bersama-sama Bapak Ibu, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta dan telanjang. Ayat 19. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia, firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan puji Tuhan, bertobatlah. Itu yang firman Tuhan katakan. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan apa? Dengan aku. Jadi apa yang kita temukan dari ayat ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan ayat 17 bagian A berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bapak Ibu kalau kita renungkan bahwa kata-kata ini adalah sindiran yang keras, yang tajam terhadap kehidupan jemaat ini, Laodikia. Mereka hidup dalam kesombongan. Baik secara kekayaan materi maupun rohani.
Mereka menganggap mereka kaya dan juga mereka menganggap bahwa mereka tidak memerlukan apa-apa. Kami kaya kok. Kami tidak perlu apa-apa lagi kok. Ternyata kelebihan, kehebatan, kekayaan sangat berbeda dengan kacamata Tuhan. Dari kacamata Tuhan ini mereka berbeda. Apa yang mereka katakan mereka kaya, memperkaya diri mereka, mereka tidak memerlukan apa-apa. Ternyata apa yang Tuhan temukan Bapak Ibu? Mereka melarat ternyata. Mereka malang, miskin, buta dan telanjang. Itu yang Tuhan temukan di dalam kehidupan mereka. Yang saya renungkan gini Bapak Ibu. Apakah Tuhan menemukan ini kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan? Jangan-jangan ya Bapak Ibu ya, jangan-jangan ini yang Tuhan temukan. Tuhan muak dengan segala sesuatu yang mungkin mungkin kita lakukan, menganggap itu sesuatu yang baik. Menurut ukuran kita, tetapi Tuhan menemukan bahwa kamu memang tidak melakukan apa-apa, kamu sedang telanjang kata Tuhan. Kamu sedang tidak berpakaian. Kamu compang-camping kata Tuhan. Kamu sibuk dengan urusanmu, dengan pelayananmu. Tetapi tidak ada hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Saya melihat kembali kehidupan saya Bapak Ibu. Jangan-jangan saya mengukur tentang semuanya baik-baik saja. Tapi Tuhan mengatakan kamu sedang telanjang. Kamu sedang tidak baik-baik saja. Ini seperti lagu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan Tuhan temukan kita sedang hidup dalam kemiskinan secara rohani. Dan kita bisa melihat fokus jemaat Laodikia bergeser Bapak Ibu. Tidak berpusat kepada Tuhan. Tidak berpusat kepada Injil kebenaran. Tetapi kepada apa? Kepada kekayaan mereka. Kepada kemakmuran yang mereka terima. Dari Tuhan juga. Mereka melupakan sesuatu yang prioritas di dalam kehidupan mereka. Kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu, iman bukan sesuatu lagi yang mereka kejar. Tetapi kekayaan. Kekayaan duniawi yang mereka kejar. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 5. Ini adalah gambaran keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Sekali lagi Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab katakan gini. Jauhilah mereka itu. Ini gambaran keadaan manusia pada akhir zaman Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur ketika Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Ayo cek temperatur kerohanian kita. Apakah ada masalah dan tidak? Saya renungkan ini Bapak Ibu. Saya melihat jadi Tuhan itu berbicara kepada pribadi saya secara langsung. Coba Bapak Ibu ya, setiap ketika kita mendapatkan pesan, ayo ambil waktu. Belajar renungkan ulang. Jangan katakan pesan ini buat orang ini, bukan. Pesan ini buat saya gitu. Sebenarnya Tuhan sedang mengangkat kita. Supaya kita selalu memperhatikan tentang kesehatan kerohanian kita. Pernah gak menemukan yang pura-pura sehat Bapak Ibu? Padahal sakit. Pernah gak kita menemukan? Oh banyak banget.
Jujur saya termasuk saya pelakunya juga. Makanya tertegur gitu maksudnya. Oh iya, kadang-kadang kita pura-pura kuat, pura-pura sehat gitu. Pura-pura oke gitu ya. Padahal Tuhan bilang, kamu sedang sakit, Tuhan bilang. Ayo berobat gitu, ayo pulihkan diri kamu gitu. Ayo dicek gitu kan. Kalau kita melihat keadaan manusia pada akhir zaman ini Bapak Ibu, mungkin sesuatu yang mengerikan loh. Ayo kita buka mata kita lebar-lebar, lihat keadaan saat-saat ini. Ngeri. Alkitab tidak akan pernah salah. Tuhan tidak akan pernah salah kasih pesan buat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan tegas dengan hal ini. Ayo cek. Kalau Tuhan bilang cek, ya kita cek sama-sama. Kalau ada yang salah, ya kita perlu berobat Bapak Ibu. Kita sama-sama ya. Kita supaya bugar gitu ya, supaya sehat, supaya bergairah, supaya semangat. Lebih lagi untuk melayani Tuhan. Jadi lewat kehidupan jemaat Laodikia ini kita belajar Bapak Ibu. Jangan merasa puas, jangan cepat puas diri. Jangan dikit-dikit, kami udah cukup kok, gak perlu apa-apa. Kami kaya kok. Kita belajar Bapak Ibu. Sebagai respon kita, saya mau sampaikan 3 hal ini Bapak Ibu. Terhadap pesan Tuhan, respon kita terhadap pesan Tuhan ini. Lewat kehidupan jemaat Laodikia. Yang pertama, terima teguran sebagai titik balik untuk hidup yang baru dalam pertobatan. 1A, terima teguran sebagai titik balik untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat 19, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Wahyu pasal 3. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan firman Tuhan katakan bertobatlah. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah tinggalkan kesuaman Bapak Ibu. Tinggalin. Kesuaman itu menghalangi kita untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Menghalangi kita untuk lebih mengenal Tuhan secara lebih lagi. Tinggalin Bapak Ibu. Tinggalin kesuaman. Jujur terhadap keadaan kerohanian kita apa adanya. Kemarin Pak Aping sampaikan, supaya mudah untuk dipulihkan. Yang kedua bagian B adalah, mari buka hati Bapak Ibu. Buka hati dan izinkan Tuhan masuk menguasai hidup kita. Ini salah satu cara yang harus kita lakukan. Mengizinkan, membuka hati. Supaya Tuhan masuk, firman-Nya masuk di dalam kehidupan setiap kita. Dan menguasai seluruh kehidupan kita. Jangan perkara-perkara duniawi yang menguasai hidup kita. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Izinkan Tuhan berperkara di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan di ayat 20. Bagian A saja saya bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau saya boleh renungkan Bapak Ibu, artinya setiap saat Tuhan sedang mengetok. Tinggal respon kita mau buka atau tidak gitu loh. Mau buka hati kita atau tidak kan gitu. Ini Tuhan berbicara kepada jemaat Laodikia loh Bapak Ibu. Tuhan sedang menunggu, sedang mengetok. Dikatakan jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Bayangkan ketika kita izinkan Tuhan, Dia akan masuk, akan menguasai kehidupan setiap kita. Dan kita akan melihat tentang hal-hal yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya pertumbuhan, tetapi melakukan perkara-perkara dan rasa bersama dengan Tuhan. Bukan perkara biasa-biasa Bapak Ibu. Hidup kita akan terbang bersama dengan Tuhan.
Tuhan akan bawa kita naik lebih tinggi lagi. Jadi buka hati, kita buka hati kita Bapak Ibu. Terima Tuhan, terima firman-Nya, terima setiap perkataannya. Menerima perkataan itu, perkataan Tuhan bukan pilih-pilih ya. Ketika ngomong berkat, wah itu buat saya. Ketika teguran, oh itu bukan buat saya, itu bukan orang yang lain. Bukan buat saya gitu. Tidak. Tuhan berbicara serius dengan ini Bapak Ibu. Saya mendorong setiap kita untuk menangkap ini. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga bagian C yang terakhir. Ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu ya, tidak kalah penting. Terus menyalanya dalam Tuhan. Jangan kendor Bapak Ibu. Jangan kendor. Atas dasar perenungan Bapak Ibu, saya melihat bahwa iya ya. Kadang-kadang saya pun mengalami ini. Kadang semangat, kadang tidak gitu kan. Ini ternyata tidak boleh terjadi. Kita harus menjaga. Kita harus menjaga roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jangan kendor. Ketika kita mulai kendorkan tentang kehidupan kerohanian kita, akan terjadi kesuaman. Ikut ke gereja hal sekedar ikut. Ke gereja mesti dipaksakan. Saya ke gereja, ayo ibadah, ayo. Ya udah karena mama paksa, ikut. Bukan sesuatu yang dikejar gitu loh. Kalau bahasa kasarnya mesti ditendang-tendang dulu, ayo maju, ayo ibadah, ayo doa, ayo gitu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau kita sampai dipaksa-paksa seperti kita sedang mengalami kekendoran dalam hal kehidupan kerohanian. Saya mau sampaikan kita kejar. Ya. Jangan diam di level gitu terus. Ayo naik bersama-sama. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebarkan ya. Kita belajar satu hal ini saja. Kita akan lihat firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu, Wahyu pasal 3 ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan apa? Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus sedang mengingatkan setiap kita tentang hal ini Bapak Ibu. Jadi mari kita jaga tentang temperatur kerohanian kita. Ayo cek kembali tentang temperatur kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.